Pengungsi korban gempa di Suli Atas tidak tersentuh bantuan. Mitigasi bencana bisa meminimalisir dampak gempa. Selamat siang saudara. TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda melalui pengudara program Berita Maluku hari ini yang lebih awal edisi Kamis 17 Oktober 2019. Beragam informasi menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan bersama saya Eni Parinusa. Kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, puluhan kepala keluarga di RT 17 Desa Suli, Kecamatan Salahutu mengeluhkan tidak adanya perhatian dari pihak terkait atas nasib mereka yang terdampak gempa selama ini. Kondisi rumah mereka yang juga rusak membuat mereka bertahan dalam tenda darurat tanpa uluran bantuan. Keadaan puluhan keluarga yang bermukim di RT 17 Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah cukup membuat prihatin. Kondisi rumah mereka yang mengalami kerusakan pasca gempa 26 September lalu seperti tidak terpantau oleh tim penanganan darurat bencana daerah. Padahal lokasi pemukiman mereka berdekatan dengan kawasan Suli Banda yang juga terdampak gempa bermagnitudo 6,5 26 September lalu. Puluhan keluarga di sini menyelamatkan diri dengan tinggal di tenda-tenda darurat yang dekat dengan rumah kediaman mereka yang telah rusak. Oma Eta, salah seorang warga, mengakui tenda darurat yang mereka tempati didirikan secara mandiri, bukan bantuan dari pihak manapun. Menurutnya sejak kejadian gempa, mereka belum menerima satupun bantuan. Keadaan rumah mereka juga belum pernah didata oleh tim penanganan bencana. Membutuhkan kasihan kain yang pernah dapat, perlak tikar, trepal yang pernah dapat. Ini trepal pribadi sendiri. Bukan, tidak Pak, tidak ada sumbangan itu. Tidak ada. Kalau sumbangan beras barusan 2 kilo 2 kali. Iya. Di sini berapa keluarga? Ada 11 keluarga. Tak kunjung mendapat bantuan, puluhan keluarga ini tetap bertahan dalam tenda-tenda yang dibangun di area lapangan di sekitar pemukiman mereka. Satu tenda bisa ditinggali sekitar 10 keluarga yang sebagian besarnya adalah anak-anak. Mereka berharap adanya bantuan tikar, selimut maupun bahan makanan. Yaser Tuarita, Hamja Tomia melaporkan. Sementara itu saudara, bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Suli, Kecamatan Salahutu hingga kini belum dipakai untuk aktivitas belajar mengajar. Para siswa terpaksa diliburkan akibat kondisi ruang belajar yang mengalami kerusakan karena guncangan gempa yang terus-menerus melanda Pulau Ambon dan sekitarnya. Kerusakan ruang belajar SD Negeri 2 Suli akibat guncangan gempa 26 September masih jelas terlihat. Bagian plafon yang runtuh saat kejadian gempa baru dibenahi namun belum ditutup. Kerusakan yang terjadi membuat pihak sekolah memutuskan untuk meliburkan para siswa. Keputusan itu dibuat setelah terjadi gempa susulan 5,2 magnitudo Kamis pekan lalu. Pihak sekolah berencana akan memberikan program trauma healing sebelum aktivitas belajar kembali berjalan. Program trauma healing atau penyembuhan traumatik bagi siswa diinisiasi sekolah untuk mengajarkan siswa maupun guru menyikapi musibah gempa bumi jika kembali terjadi. Kepala SD Negeri 2 Suli, Heni Leiwakabesi mengungkapkan, pendampingan dan penyembuhan trauma bagi siswa SD Negeri 2 Suli nantinya melibatkan pihak-pihak terkait dari Dinas Pendidikan dan LPMP Maluku. Beta langsung bilang bikin satu program hari Sabtu Pak, ada kegiatan dari saya punya lembaga sendiri, itu bagaimana guru bisa menguasai bagaimana kalau terjadi gempa. Konsep-konsep dasar kalau terjadi gempa itu solusinya guru bisa melihat anak-anak seperti apa sehingga anak-anak tidak panik. Yang kemudian hari Sabtu juga saya dengan kesepakatan guru dan lain sebagainya, maka ketua ada melakukan sentuhan kasih. Rencananya program penyembuhan trauma bagi siswa dan guru akan diberikan dalam waktu dekat. Terkait aktivitas belajar, pihak sekolah belum bisa memastikan, namun untuk proses belajar sudah bisa dilaksanakan dalam ruang kelas. Yaser Tuarita, Hamja Tomia melaporkan.
Saudara, pemerintah daerah dapat mengefektifkan mitigasi bencana sehingga tidak lagi terjadi korban jiwa saat gempa. Dengannya, masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri tanpa kepanikan. Pengungsi korban gempa di Ambon dan sekitarnya saat ini sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Banyak pengungsi yang ditemukan terserang penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, diare, dan gatal-gatal. Menyikapi hal itu, ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Ulama wilayah Maluku mendirikan posko bantuan, termasuk pelayanan kesehatan di sejumlah lokasi. Posko itu juga sekaligus berperan mendistribusikan bantuan bagi para pengungsi korban gempa. Muslimat dengan NU mengambil langkah untuk melakukan salah satu kegiatan pemasangan posko. Pertama yaitu di daerah Maluku Tengah, khususnya daerah Lia. Karena ini daerah yang dianggap sangat-sangat prihatin bagi kaum umat. Olehnya itu langkah awal dan langkah pertama itu ibu-ibu bahkan pun juga NU wilayah Maluku segera mengambil langkah posko pertama. Dan di sini di daerah Liang, posko itu kami akan dirikan antara 3 posko. NU mengambil sikap dan dikirim langsung oleh PBNU Pusat menurunkan beberapa tim dokter untuk mengobati para saudara-saudara kita, para pengungsi yang melanda daerah Maluku dan sekitar. Titik rawan yang di luar dari jangkauan yaitu Pulau Haruku, itu NU juga telah menjejaki daerah-daerah tersebut untuk melakukan kegiatan yang sama dengan seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Distribusi bantuan yang dilakukan ibu-ibu Muslimat NU wilayah Maluku kemarin dilakukan di 3 lokasi, masing-masing desa Tengah-Tengah, Jembatan 2 Tulehu, dan Negeri Liang. Selain ketiga desa tersebut, ibu-ibu Muslimat NU juga akan menyalurkan bantuan ke Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Ongen Limba, Lamurunga melaporkan. Saudara, kami mohon maaf atas kesalahan informasi. Yang baru saja Anda saksikan adalah informasi tentang ribuan pengungsi korban gempa di Ambon dan sekitarnya yang mulai terserang penyakit. Dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah daerah dapat mengefektifkan mitigasi bencana sehingga tidak lagi terjadi korban jiwa saat gempa. Dengannya masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri tanpa kepanikan. Ahli Geologi Universitas Patimura Ambon, Dr. Zain Tuakia menyatakan mitigasi bencana sangat penting dalam menghindari korban jiwa apabila terjadi bencana gempa bumi. Masyarakat harus dapat memahami mitigasi bencana sehingga terhindar dari risiko akibat bencana tersebut. Menurut Tuakia, Maluku khususnya Kota Ambon rawan terjadi gempa bumi disertai tsunami. Untuk itu pemerintah daerah hendaknya mengaktifkan serta mensosialisasikan tata cara mitigasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Menurut Tuakia, evakuasi mandiri sangat efektif, antara lain dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, menghindari gedung-gedung bertingkat, serta mengikuti petunjuk evakuasi yang sudah terpampang di setiap sudut jalan. Yang hanya kita bisa maksimalkan itu hanya mitigasi dan pada saat gempa terjadi, pertama itu jangan panik. Dalam artian jangan panik, kemudian lihat kondisi sekitar kita. Kita di mana, kemudian kita harus mengetahui di mana jalur-jalur kita bisa evakuasi. Apabila ada peringatan tsunami datang dari pihak terkait atau gempa itu menjadi besar. Yang kemudian yang ada poin lain lagi karena kan gempa awal itu sangat besar dan sudah membuat struktur dari bangunan itu sedikit terganggu. Kita harus lihat di mana rumah atau bangunan di mana kita tinggal itu memperhatikan struktur bangunan apakah masih layak atau tidak. Tuakia berharap dengan pengetahuan mitigasi bencana yang efektif, tidak lagi ada korban jiwa saat gempa terjadi di Maluku. Fani Letahid melaporkan. Saudara, informasi tentang usulan pembelajaran mitigasi bencana bagi siswa di Kota Ambon akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Maluku hari ini.
Pengumuman lulus wawancara seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku masa jabatan 2019-2023. Berdasarkan hasil penilaian dan rapat panitia seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku pada tanggal 10 Oktober 2019, maka dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus tes wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku sebagai berikut. Satu, peserta yang dinyatakan lulus tes wawancara diwajibkan mengikuti tahapan penulisan makalah yang menyangkut visi, misi, dan program kerja yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku dan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku dengan memakai kartu peserta tes. 2. Penyampaian makalah ke panitia seleksi selambat-lambatnya hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 bertempat di bidang layanan Kominfo, Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Jalan Dr. Latumeten Perigi 5 Ambon. 3. Setiap peserta diharapkan dapat melaporkan diri pada Sekretariat Panitia Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku pada hari Rabu 16 Oktober 2019 pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat Dinas Kominfo Provinsi Maluku. 4. Keputusan tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku masa jabatan 2019-2023 bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Ambon 10 Oktober 2019. Ketua Dr. Frona Kedubun MKes. Saudara, Anda kembali bersama dengan kami dalam program Maluku hari ini dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Usulan mitigasi bencana bagi siswa SD dan SMP di Kota Ambon diapresiasi anggota DPRD Kota Ambon Setpormes. Kurikulum mitigasi bencana dianggap kebutuhan yang sangat penting guna menyiapkan siswa dan guru untuk menghadapi bencana. Setpormes mengatakan sebagai wilayah rawan bencana, sudah saatnya para siswa di Kota Ambon memperoleh pengetahuan yang lebih memadai tentang mitigasi bencana. Karenanya usulan memasukkan mitigasi bencana dalam kurikulum bagi siswa SD dan SMP di Kota Ambon patut diapresiasi. Menurut Setpormes, dunia pendidikan merupakan lembaga yang tepat untuk sosialisasi kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana. Kami di DPRD sangat mendukung kebijakan ini, ya, sehingga anak-anak itu ketika gempa dia sudah tahu dia harus berbuat apa, dia sudah harus tahu dia mau kemana. Ya. Nah, ke depan juga di samping kurikulum ini kita harapkan pembangunan infrastruktur ke jalur-jalur mitigasi itu harus diprioritaskan, ya, sehingga misalnya terjadi gempa yang berpotensi tsunami, orang itu sudah harus tahu ada jalur mitigasi, misalnya jalan-jalan ke arah gunung, ke puncak-puncak yang tinggi, ya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi edukasi lewat kurikulum ini penting, tapi pembangunan infrastruktur juga jauh lebih penting. Onge Limba Junaidi Asril melaporkan. Warga negeri Kailolo, Maluku Tengah memperbaiki tiang alif Masjid Jami Nandatu Sahapori yang rusak parah akibat gempa. Dana perbaikan masjid bersumber dari swadaya masyarakat. Masjid Jami Nandatu Sahapori, negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ini dibangun pada tahun 1932. Masjid Jami Nandatu Sahapori Kailolo ini satu dari sekian banyak rumah ibadah yang rusak akibat gempa 26 September lalu. Kerusakan terparah pada bangunan masjid itu adalah menara masjid atau tiang alif yang merupakan penunjuk arah kiblat.
Perbaikan masjid tersebut dilakukan atas swadaya masyarakat setempat. Perbaikan Masjid Jaminan Datu Sahapori Negeri Kailolo diawali dengan doa selamat yang dibawakan tua-tua adat dan sesepuh masyarakat Negeri Kailolo. Selaku pengurus besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kailolo secara moral akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam rangka proses renovasi yang dilakukan, karena ini merupakan murni atas aspirasi yang muncul dari seluruh keluarga besar masyarakat Kailolo yang ada di negeri tercinta dan juga masyarakat Kailolo yang ada di Pulau Ambon dan sekitarnya. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kailolo, Nasid Marasabesi, mengatakan Masjid Jaminan Datu Sahapori tidak hanya masjid tertua di Pulau Haruku, namun juga sarana peribadatan yang sakral bagi warga negeri Kailolo. Berbagai kegiatan adat selalu dipusatkan di masjid itu. Dengannya mereka berkewajiban memperbaiki, merawat dan memelihara masjid tersebut. Ya, untuk tujuan dari pasca bencana yang telah terjadi di tanggal 26 September kemarin, ini masyarakat mulai sadar dan ini merupakan panggilan yang wajib bagi seluruh masyarakat di Kailolo untuk bagaimana kita merenovasi, memperbaiki kembali kerusakan pasca kejadian tanggal 26 kemarin. Masyarakat negeri Kailolo berharap pemerintah daerah memperhatikan kerusakan sarana dan prasarana umum, utamanya rumah-rumah ibadah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Devi bin Umar dan Edwin Opir melaporkan. Informasi lainnya, Saudara Akademisi Unpati Rory J. Akiwen menyebutkan kurikulum di sekolah perlu dikaji untuk menangkal radikalisme yang berkembang di dunia pendidikan. Paham radikalisme bisa ditangkal dengan penanaman nilai-nilai Pancasila pada kurikulum di bangku pendidikan. Radikalisme saat ini telah merambah hingga perguruan tinggi. Menyikapi masuknya radikalisme perlu dilakukan penangkalan sejak dini. Salah satunya lewat pengkajian terhadap kurikulum di sekolah-sekolah. Akademisi Unpati Rory J. Akiwen menyebutkan penanaman nilai-nilai Pancasila pernah menjadi bagian terpenting dalam kurikulum. Nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan moral diajarkan dan ditanamkan di dalam kurikulum. Saat memberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme dan pencegahannya bagi siswa SMA Kristen YPKPM Ambon, Rabu siang, Akiwen mengatakan hal ini perlu dikaji sehingga dapat memberikan pencerahan bagi siswa dalam memahami paham-paham radikalisme yang anti Pancasila dan NKRI. Salah satunya lewat penerapan kelas inspirasi dengan menghadirkan berbagai narasumber untuk membagi pengalaman mereka. Ini sebetulnya kita kembali kaji kurikulum. Ya. Nah, dulu kan kalau semasa kita kan ada pendidikan moral Pancasila. Jadi bagaimana kita ada toleransi, ada solidaritas, apa segala macam. Jadi itu kan diajarkan dan ditanamkan dalam kurikulum. Nah, ini yang perlu kita kaji lagi sehingga bisa memberikan pencerahan bagi siswa bahwa kalaupun ada paham-paham radikal atau paham-paham yang anti NKRI atau paham-paham yang itu mereka sudah bisa antisipasi dan mereka tidak mempan dengan indoktrinasi dari doktrin dari yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan NKRI. Jadi perlu kita lihat kurikulum. Akiwen berharap pendidikan moral Pancasila dan penataran P4 dapat kembali dihidupkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Salah seorang alumnus SMA Kristen Ambon, Priska Diantara Sampe mengatakan, era industri 4.0 menyediakan kemudahan sekaligus tantangan bagi siswa untuk berprestasi. Kan di era 4.0 memang dikedepankan itu bagaimana mobilisasi yang baik, sehingga memang sangat perlu sekali adanya keseimbangan atau keselarasan antara dunia teknologi juga pengembangan nilai karakter. Sebagaimana kita ketahui bahwa kadang lebih banyak mendominasi nilai-nilai ipteknya dibandingkan dengan nilai karakter. Melki Latusawule, John Ralahalu melaporkan. Sementara itu, Saudara, pelantikan pimpinan definitif DPRD Kota Ambon belum terjadwalkan. Pelantikan tersebut masih menunggu SK Gubernur Maluku.
Sekretaris DPRD Kota Ambon telah menyampaikan usulan pimpinan definitif ke Gubernur melalui Wali Kota Ambon. Ada 3 nama yang diusulkan sebagai pimpinan DPRD sesuai SK rekomendasi dari DPP partai politik masing-masing. Namun untuk pelantikan belum terjadwalkan karena masih menunggu SK Gubernur Maluku. Anggota DPRD Kota Ambon Z. Formes berharap pelantikan pimpinan definitif DPRD Kota Ambon dapat segera dilaksanakan agar anggota DPRD periode 2019-2024 dapat menjalankan tugas-tugas mereka secepatnya. Kami dari seluruh anggota DPR maupun pimpinan sementara menginginkan agar segera pelantikan ketua definitif itu dipercepat. Kenapa? Supaya kita bisa bekerja bagi masyarakat dengan cepat juga. Cuma memang karena SK-nya masih diproses di kantor gubernur dan situasi gempa seperti ini, jadi kami masih menunggu. Ya saya berharap mungkin minggu depan lagi sudah ada PSK-kan sehingga kita agendakan di minggu depan itu sudah bisa pelantikan pimpinan definitif. Ongen Limba Junaidi Asril melaporkan. Partai Nasdem telah menyiapkan kadernya untuk mengikuti kontestasi pilkada serentak tahun depan. Ketua DPW Partai Nasdem Maluku Hamdani Laturua menyebutkan tidak tertutup kemungkinan Partai Nasdem akan mengusung kadernya sendiri, baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Dalam kontestasi pilkada serentak mendatang, Partai Nasdem akan mengedepankan kader diusung bila hasil surveinya memuaskan. Ketua DPW Partai Nasdem Maluku Hamdani Laturua menegaskan dalam pilkada serentak 2020 tidak menutup kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri sebagai balon kada maupun balon wakil kepala daerah. Untuk pilkada serentak mendatang di Maluku Barat Daya setidaknya ada 2 kader Partai Nasdem yang mendaftarkan diri mengikuti kontestasi 5 tahunan itu. Keduanya adalah Niko Kilikili sebagai balon kada dan Semi Letelai sebagai balon wakil kepala daerah. Sementara Niko Kilikili selaku balon kada menyampaikan sebagai kader Partai Nasdem optimis dapat mendapatkan rekomendasi. Optimisme tersebut karena melalui lembaga survei yang disiapkan Partai Nasdem, dirinya akan mendapat hasil yang signifikan. Niko Kilikili juga menyatakan untuk pendampingnya sebagai balon wakil kepala daerah dapat saja berasal juga dari kader Partai Nasdem. Dan saya siap untuk maju. Dan untuk masalah strategis, apa yang nanti saya lakukan nanti, itu masih menjadi rahasia. Karena saya nggak bisa buka di sini. Dan tidak menutup kemungkinan ada ruang untuk mungkin sama-sama kader Nasdem yang maju bersama-sama. Amin. Jadi berdoa saja agar supaya wakilnya bisa sama-sama dari kader Nasdem. Kader Partai Nasdem Semi Letelai yang juga mendaftarkan diri sebagai balon wakil kepala daerah menyatakan dirinya siap berproses dan tidak ada masalah bila nantinya akan berpasangan dengan balon kada yang juga berasal dari parpol yang sama. Boy Nahrum Kurniawan Suwarno melaporkan. Partai Nasdem menyiapkan lembaga survei untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun depan. Bakal calon kepala daerah yang mendaftar di Partai Nasdem wajib menggunakan lembaga survei yang disiapkan oleh partai. Dalam pilkada serentak 2020, Partai Nasdem menyiapkan lembaga survei kepada figur yang mendaftarkan diri sebagai balon kada dan balon wakil kepala daerah. Ketua DPW Partai Nasdem Maluku Hamdani Laturua menyampaikan untuk 4 daerah yang menggelar pilkada serentak di Maluku, salah satu syarat mutlak adalah menggunakan lembaga survei yang disiapkan pihaknya. Para balon kada dan balon wakil kepala daerah dapat mendaftarkan diri baik di DPW maupun di DPD Kabupaten Kota yang akan menggelar pilkada serentak. Syarat menggunakan lembaga survei yang disiapkan Partai Nasdem disanggupi Niko Kilikili yang mendaftarkan diri sebagai balon kada untuk Kabupaten Maluku Barat Daya. Niko Kilikili menegaskan dirinya maju dalam kontestasi pilkada serentak di Maluku Barat Daya untuk kedua kalinya karena panggilan nurani. Betulnya panggilan nurani untuk kembali membangun Maluku Barat Daya. Tadinya saya berpikir bahwa
ya udah saya di Jakarta saja, saya fokus dengan pekerjaan saya di Jakarta. Tetapi waktu itu ada beberapa anggota dewan yang menelpon saya, terus kemudian ada beberapa kepala dinas, bahkan mereka minta supaya saya kembali untuk membangun MBD. Dan saya katakan bahwa saya doa dulu. Kalau Tuhan sejahterakan hati saya, terlebih lagi kalau Bapak rohani saya setuju untuk saya maju, saya akan maju. Keinginan untuk menjadi bupati merupakan panggilan nurani untuk kembali membangun Kabupaten Maluku Barat Daya. Boy Nahrum Kurniawan Suwarno melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku hari ini, edisi Kamis 17 Oktober 2019. Kami informasikan besok kami akan hadir lagi di TVRI Stasiun Maluku pada pukul 19.00 sampai 20.00 hanya di TVRI Stasiun Maluku. Ini Pada Musa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.